Tambihut tasi'. Singa sang hanalu. Singa dan lusa sama dengan tangulang kembali Sabtu. Hanalu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kali kita jelaskan mengapa PA dan huruf tidak bisa menjadi musnad ilih, tidak jadi menjadi mahkum alih, tidak bisa menjadi mukhbaran. Mengapa? Karena keduanya terdapat kesamaan, yaitu mendalalah di atas makna sabitan lil ghair. Mendalalah di atas makna yang makna tersebut sabit lil ghair, bukan sabit lin nafsi. Kalau memang maknanya tersebut adalah sabit lil ghair, maka bagaimana kita sebutkan ghair baginya? Benar? Bagaimana dia sebut ghair keji, sedangkan jih mentang sebut lil ghair. Yang dah ada makna huruf, yaitu makna juz'i. Makna juz'i huruf yaitu untuk melihat ghair, untuk melihat makna muta'ala. Begitu pula makna PA, karena PA mengandung makna nisbah. Yang nisbah tersebut adalah sebut untuk mengetahui ahwal musnad dan musnad ilaih. Dino dadamang dalam tambihut tasi'. Bermula tambih yang ke-9 pada bayan penjelasan jihad iftirak, perbedaan di antara PA dan huruf. Karena pada tambih sebelumnya disebutkan jihad ishtirak bainal fi'li wal harfi. Jihad yang tambih yang ke-9 menyebutkan jihad iftirak, perbedaan bainal fi'li wal harfi. Kama tabayyanat laka, sebagaimana barang telah nyata bagi engkau oleh jihad iftirak bainahuma. Istirak, sebagaimana barang yang telah nyata bagi engkau oleh jihad istirak bainahuma fi tambih sabaq, pada tambih yang sebelumnya, yaitu tambih yang ke-8. Al-fi'lu istilahi, bermula fi'il yang istilahi. Hana berbicara kepada fi'il lughawi. Fi'il istilahi itu bermula madlulnya fi'il tadammuni yang tadammun. Berada teman juzuk makna. Berada teman juzuk makna. Bermula madlulnya fi'il yang tadammuni, kulli itu kulli. Syekh Abdul Nabi mentakdirkan tadammuni, madlul yang tadammuni yang lebih laga daripada tayak i'tirad di atas musannaf. Karena terkadang timbul i'tirad kepada musannaf yang menyatakan bahwa wa fi ja'li madlulil fi'li kulliyan nadhrun. Jadi meyahana tadammuni, maka seakan-akan le Imam Azuddin Al-Iji kagak pegah bahwa makna PA adalah kulli. Makna PA adalah kulli. Padahal dia adalah juz'i. Wada'am li khas. Betul. PA adalah wada'am li khas. Sama dengan makna ji adalah juz'i, bukan kulli. Maka banyak orang yang mendebat. Betul. Wa fi ja'li madlulil fi'li kulliyan nadhrun. Ketika Syekh Abdul Nabi mentakdirkan tazammun yang lebih hebat, maksudnya adalah kan bandum makna fi'il, kan murakkab makna fi'il, tapi adalah bagian daripada makna fi'il yang kulli, karena mandum juz'i. Karena
Huwa bermula dianya madlul fi'li dengan iktibar ba'dhi ma'nahu sebagian ma'nahu. Wa huwal hadsu dan bermula dianya sebagian makna itu hadsu kulliyun. Itulah makna yang dimaksud. Makna tazammun yang dimaksud adalah sebagian saja yaitu hadas. Karena fi'il mengandung makna hadas, mengandung makna nisbah, mengandung makna fa'il yaitu zat. Maka yang dimaksud di sini yang gak kuli hanya sebagian makna. Ini keren tak ketika ditafsirkan oleh Syekh Abdul Nabi, hilang i'tirad di atas musan. Kenapa ada balik? Karena yang dimaksud adalah madlul yang tazammun, kan madlul yang secara murakkab, kan madlul yang mutabaqah. Karena mutabaqah tetap juz'i, karena murakkab daripada kulli dan juz'i, hukumnya adalah juz'i. Wa bi i'tibari tamami ma'nahu, dan dengan i'tibar sempurna maknanya fi'il. Wa huwa dan bermula dianya tamam makna fi'il itu hadsu wa zaman wa nisbah ilal fi'ali ila fi'lin ma, bermula dianya tamam makna itu hadas wa zaman dan nisbah kepada fa'ilin ma, fa'il apa saja. Juz'iyun itu juz'i, karena yang dimaksudkan di sini adalah madlul yaitu tamamul madlulihi, maka barulah datang i'tiraz. Yang dimaksud adalah makna tazammun, yang dimaksud tazammun di sini adalah hadas, maka hanya datang i'tiraznya. Keren ketika ditakdirkan li Syekh Abdul Nabi hilang i'tiraz. Ulama yang dimaksudkan maksud madlulnya adalah tamamul makna, jadi pendapat yang datang i'tiraz. Walamma kanal hadsul ladzi huwa juz'u ma'nal fi'li kulliyan, dan manakala adalah hadsu allazi yang bermula dia hadsu itu juz'u makna fi'li kulliyan, itu kulli, kana lagi ada ianya niscaya bainan saja. Niscaya adalah ini juzu mustaqillal bil mafhumiyah, itu mustaqil bil mafhumiyah, betul? Juzu fi'il mustaqil bil mafhumiyah. Sebagian juzu yang mustaqil bil mafhumiyah. Jadi yang dimaksud ke juzu yang mustaqil bil mafhumiyah ya. Kan mandu juzu mana ni? Manakala adalah hadas allazi yang bermula dengan hadas itu juzu mana fi'il kulian itu kulli, kana niscaya adalah ini juzu yaitu hadas mustaqillan bil mafhumiyah, dia mustaqil bil mafhumiyah. Kat itu khabar kulli madlu kulliyun, kena langsung sebut kat yatahakkaku, kadang-kadang yatahakkaku nyata bertempat, kadang-kadang yatahakkaku wujud, kadang-kadang wujud sebagian juz'inya, kadang-kadang wujudlah sebagian maknanya kulli. Jadi yang wujudkan makna fi'il yang kulli, juz'i daripada makna fi'il yang kulli. Kadang-kadang wujudlah sebagian juz'inya kulli kal qiyam. Juz'i mana kulli? Qiyam. Fi'li mana kulli? Hadasun. Mana fi'il yang kulli berah? Hadasun. Hadasun. Juz'i daripada hadasun berah? Qiyam. Jadi yang yatahakkaku kan makna yang kulli, tapi juz'i daripada makna yang kulli. Yang keren dah kat yatahakkaku ba'dha juz'iyatihi, bahkan pula ba'dhu juz'iyatihi ingin mengindikasikan bahwa yang tahakkuk, yang nyata makna fi'il adalah bukan makna kulli, tapi juz'i daripada makna kulli. Kal qiyam, seperti qiyam. Qiyamnya adalah juz'i daripada makna yang kulli yaitu hadis. Wa darbi dan darbi, wal akli wasyarbi. Padma yatahakkak, padma tahakkuk fi zawati muta'addidatin, pada
zat muta'addidah. Tahakkuk adalah kullama tahakkakal ahaduhuma tahakkakal akhar. Paja-paja najis na pulain. Ketika na qiyam pasti na zat. Kemudian mana tahakkuk. Paja-paja na darbi pasti na zat. Zat yang berapa? Zatnya orang yang mengerjakan hadas tersebut, korban yang mengerjakan hadas tersebut, tempat terjadi hadas tersebut, waktu terjadi hadas tersebut. Karena maksud bizat al muradu bizat ma laisa bihadasin wala murakkabin minaz zati wal hadas. Lagi ikut. Paduma tahaqqaq fi zawatin muta'addidatin, pada zat-zat yang berbilang-bilang seperti Zaid, Umar, Bakar. Kibang surah tahaqqaq juz'i pada zat yang muta'addidah dengan bahwa takumu berdiri terjadi demikian hadas dengan demikian zat. Hadas tersebut terjadi zat, hadas terjadi zat. Dikarenakan hadas terjadi zat, fajaza nisbatuhu, niscaya maka bolehlah nisbah, artinya nisbah PA dengan i'tibar demikian hadas kepada khasin minha, kepada khas. Toh yang khas daripada hadas zat. Toh yang khas daripada hadas zat. Bahkan zatnya adalah khas daripada hadas, karena hadas terjadi zat. Sama dengan khas daripada hadas adalah zat. Dikarenakan zatnya adalah khas daripada hadas, maka hadas bisa dinisbahkan kepada zat. Jelas kan? Dikarenakan zatnya adalah khas daripada hadas, maka hadas tersebut bisa dinisbahkan kepadanya khas, yaitu zat. Kepada khas daripada tumayata khas minat zawat, daripada zat. Di saat sah tanisbah hadas kepada zat, fayuh baru bihi, maka dikabarkan bihi dengannya PA, sama dengan tak jadikan sebagai mukhbar bih, daripada sesuatu, daripada nyata sesuatu, daripada demikian zat allati yang dinisbahkan ilahi kepadanya zat, akan hadas kepada zat yang terjadi hadas dari zat tersebut. Walidzalika, maka karena demikian adalah PA daiman musnadan daiman. Maka karena demikian hadas karena demikian hadasnya terdapat zat. Dikarenakan hadas tersebut terdapat zat, adalah PA musnadan daiman. Zat hadas zat. Hadasnya dinisbahkan kepada zat, bukan zat yang dinisbahkan kepada hadas. Karena fi'lu adalah PA musnadan daiman. Kalau hukum itu dunal harfi, huruf tidak boleh dijadikan sebagai mukhbar bih, fala yukhbaru bihi, maka tidak dikabarkan dengannya huruf li'adami istiqlalihi bil mafhumiyah, karena tiada istiqlalnya huruf dengan mafhum. Gimana cara tak ikhbarkan dengan huruf? Karena huruf hana istiqlal bil mafhum, PA nak istiqlal bil mafhum. Nah, dikarenakan PA nak istiqlal bil mafhum, sama dengan sah untuk tak ikhbarkan dengan PA, sah haji tak jadikan sebagai mukhbar B. Sedangkan huruf
makna jihkan mustaqil hana istiqlal bil mafhumiyah, sama dengan hanjut tak jadikan ji sebagai mukhbar B. Sedangkan PA nah bagi pun mata ikhbar daripada zat, hanya ikhbar daripada lain, hanya ikhbar daripada zat karena hadas terjadi zat. Bahkan PA hanya ke musnad ilaih. Bahkan pula huruf bahkan PA dan huruf hanya ke musnad ilaih karena PA dan huruf sabit lil ghair. Bahkan PA dan huruf hanya ke musnad ilaih karena PA dan huruf sabit lil ghair. Bahkan PA jud ke musnad dan huruf hanjir ke musnad ilaih karena PA maknanya adalah kulli dan kulli lazim kepada istiqlal bil mafhumiyah, maka PA tersebut sah menjadi mukhbar B, sah menjadi musnad. Sedangkan huruf maknanya adalah gairu mustaqil bil mafhumiyah, maka huruf hanjir pula ke mukhbar B. Maka ketika Zaidun fiddari yang menjadi mukhbar B bukan fiddari, tapi adalah muta'alaknya yang sudah dibuangkan. Yang jad tersebut muta'alak kepada yang dibuangkan. Yang dibuangkan tersebut itulah yang menjadi mukhbar B. Oke. Yang dia ada pendapat yang sahih. Karena tatahassalu madluluhu hasil ianya huruf. Karena tahassulu madlulihi, karena bermula hasil madlulnya huruf pada zihin dan bermula tahakkuknya madlul fil kharid pada kharid. Innama itu hanya saja huwa dianya hasil dengan barang, artinya dengan muta'ala. Orang mana muta'ala? Amel dan majrur. Dengan muta'ala allazi yang hasillah madlulnya huruf lahu baginya muta'ala. Tadi huruf hasil mana karena muta'ala dan mana tersebut diberikan kepada muta'ala. Huruf hasil mana karena muta'ala dan ketika menghasilkan mana diberikan kepada muta'ala. Maka lanjut tak jadikan ji sebagai mahkum B, mukhbar B. Karena ji hana mana tu kan maknanya kau untuk roy, maknanya untuk go kau untuk roy. Yani menghendaki yang tanif anna madlulal harfi, sungguh madlul huruf itu ditakulkan akannya madlul dan tahakkuk ianya madlul dengan tab'iyah bagi muta'ala, ikut bagi muta'ala. Ketika namanya hijau kepada muta'ala aja. Wa min sifati zalikal muta'ala, dan sabit daripada sifat demikian muta'ala itu bahawa sungguh mana huruf itu diberikan, itu diperhatikan akannya mana huruf lahu baginya muta'ala, artinya li ajli zalika muta'ala, karena demikian muta'ala. Jadi sifat muta'ala apa? Sifat muta'ala adalah makna huruf diberikan kepada muta'ala tersebut. Jelas. Sifat muta'ala adalah makna huruf dilihatkan hadir karena ada muta'ala tersebut. Fa huwa la yulahadu la li dzatihi, maka bermula dianya huruf, maka bermula dianya madlul huruf. Yulahadu itu diperhatikan akannya madlul, la li dzatihi bukan karena zatnya huruf, akan tetapi bagi karena tu'arifu memberitahu ia bagi li ajli tu'arifu mana? Bagi karena diperkenal ianya pun wah karena gue tapi beri empau ta'arif me hanak tapi beri mudah juga nyo rayan yu lebih baik li ajli ta'arufi kah, li ajli ta'arufi hali dalikal muta'ala,
bagi karena mengetahui, mengenal hal demikian muta'alaq. Jadi makna huruf diperhatikan untuk mengetahui ahwal daripada muta'alaq kal lizati. Wa idza kana dan di ketika adalah madlul huruf ghaira mustaqillin fi ta'aqquli wa tahaqquqi. Dan di ketika adalah madlul huruf itu ketiadaan mustaqil pada ta'aqqul dan tahaqquq, fala maka tidak dita'aqqulkan akan sebutnya madlul li ghairihi bagi selainnya madlul, fala yukhbaru bihi maka tidak dikabarkan bihi dengannya huruf. Karena jih matang hana sebut punya hana pulain. Kiban cara tak sebut baji. Kawan. Kiban cara tak sebut baji sedangkan jih matang han sebut punya hana yang lain. Kiban cara tak sebut pulain ke jih. Tambihul asyir fi tahaqquqi madlu zamir ghaib. Fi tahqiq bermula tambih yang ke-10 pada tahqiq. Pada tahqiq lagi lemah berapa? Dua buah makna. Isbatu syai'i ala wajhil haq atau isbatu syai'i bid dalil. Dah mana? Mana bawah itu? Mana bawah itu? Tambih yang ke-10 pada tahqiq madlul zamir ghaib. Hal huwa kulliyun au juz'iyun. Apakah damir gaib kulli atau juz'i? Karena lagi dia pegah punya damir secara umum dia adalah juz'i, karena dia adalah wadha amli dia khas. Jadi yang menjadi problem di sini adalah damir gaib. Apakah damir gaib tersebut adalah kulli atau juz'i? Ya. Jadi long pegah dia pelapis. Semua damir sepakat para ulama bahawa jih adalah juz'i kecuali damir gaib. Damir gaib pun sepakat para ulama dia itu adalah juz'i kecuali marja'nya kepada nakirah. Jelas? Ketika damir gaib kembali kepada Zaid, ja'a Zaidun wa huwa, dia juga marja' kepada Zaid. Dia sepakat para ulama bahawa huwa tersebut dalam konteksnya adalah juz'i. Tapi dalam konteks kembali kepada nakira, apakah dia kulli atau juz'i? Itu yang menjadi ikhtilaf para ulama. Jelas? Jelas. Walahu halani dan sabit baginya zamir gaib itu ada dua buah kondisi. Zamir gaibnya ada dua buah kondisi. Al awwalu bermula yang pertama annahu juz'iyun. Oke. Al awalu bermula yang pertama itu bahwa adalah marja'nya damir kulli itu juz'i. Marja' kepada juz'i. Nahu Muhammadun lahu fadlun ala ghairihi min makhluqat. Bermula Nabi Muhammad kamu tahu ya? Nabi Muhammad mesti nak. Bermula Nabi Muhammad, baginya Nabi Muhammad itu kelebihan di atas lainnya Nabi Muhammad minal makhlukat daripada makhluk-makhluk. Wahwa dan wahwa fi hadhil hal dan bermula huwa. Kemudian wahwa dan bermula huwa dianya zamir gaib. Dan bermula dianya zamir gaib pada ini kondisi itu juz'iyun bi ittifaq dengan ittifaq. Ittifaq para ulama karena dia kembali kepada juz'i. Pat ba'lahu Muhammadun lahu. Hunya ni wa kepada Muhammad, yang Muhammad tersebutlah juz'i. Iwa kepada juz'i. Asani bermula yang kedua, ayyakuna marji'uhu nakiratan, itu bahwa adalah marja'nya zamir gaib itu nakirah. Wow, fa fihi maka sabit padanya yang kedua itu 4 mazhab. Nah, 4 mazhab di sini. Al awalu bermula yang pertama itu bahwa sungguhnya zamir gaib itu juz'i walaupun iwa kepada nakirah tak juz'i. Ka lapian. Ka sa'iril zamair sama silagi zamir-zamir yang lain. Wa ilaihi asyara al-musannifu dan kepadanya yang pertama mengisyarah oleh musannif dengan perkataannya musannif wa fil hukmi bi kulliyatihi nadhrun, dan sabit pada hukum dengan kullinya zamir gaib itu nazrun, yaqtadi yang menghendaki yang nazrun akan dhaif ini kaul dan kuat dan akan kuat keadaannya zamir gaib itu juz'i. Jelas. Jadi ketika kun fihi nazrun nya mengatakan pendapat yang lemah.
Pendapat yang mengatakan bahawa zamirnya adalah kulli nyan lemah. Sama dengan Imam Musannaf menguatkan bahawa zamir gaibnya walaupun iwa kepada nakirah hukumnya tetap juz'i. Man hana tertain, iwa mentang yang majaz, yang dasar tidak tertain. Ketika iwa kepada yang tidak tertain, yang terjadi majaz. Yang jawaban dia. Jelas ke? Jelas. Kontra argumen pendapat pertama angkian, ketika iwa kepada yang gaib, yang tidak juz'i. Cuma kaki istimal kepada kulli. Ketika istimal kepada kulli terjadi majaz. Fata'amal, maka ta'ammul olehmu, berfikir olehmu. Lihat hara, supaya nampak laka bagi engkau oleh serajah-rajah daripada pendapat-pendapat. Asani pendapat yang kedua, anna ta'ayyunuhu masyrutun. Itu sungguh tertayinnya zamir gaib itu disyaratkan dengan barang apabila kembali ianya barang di atas nakirah, tukhussisat yang dikhususkan, takhassasat yang terkhusus ianya nakirah, qablahu sebelumnya barang, bihukmen dengan hukum, seumpama ja'ani gulaman wa abuhu, datang akan aku oleh gulam dan oleh bapaknya gulam. Yang baru tertayin, yang baru juz'i. Pendapat kedua, kah hunyan iwa kepada nakirah, dan nakirah hiliko ya iwanya kalau terkhusus, yaitu ja'ani gulamu, datang akan aku oleh gulam. Kata kesis di sini karena kagak pendahulu maf'ul, datang akan aku oleh gulam, sama dengan di sini kata terkhusus nakirah. Apabila satu zamir gaib iwa kepada nakirah baru juz'i. Nah, pendapat kedua, apabila satu zamir gaib iwa kepada satu isim nakirah, yang nakirah tersebut tidak memiliki faedah taksis, maka jikul kulli. Sama dengan pendapat kedua tersebut terdapat penafsilan apakah kulli atau juz'i. Pada konteks-konteks tertentu dia juz'i, dalam konteks yang lain dia adalah kulli. Pada juz'i ketika iwa kepada isim nakirah, ya isim nakirah tersebut kadir ditaksiskan. Wa illa, dan jika tidak, fahuwa, niscaya maka bermula dianya zamir gaib itu nakirah. Seumpama rabbahu rajulan. Oh, rabbahuan. Hai wahuan. Ukah? Rabbahu sedikit berbanyak. Banduan sedikit berbanyak. Hai rubah mana taklil dan taksir kah? Sedikit berbanyak. Banyak mak. Kelala dong. Sedikitnya laki-laki. Rajulan kepada daerah nisbah laki-laki ya. Nisbah. Sedikitnya laki-laki nisbah laki-laki. Ya. Jadi yang hawa hu ya kepada nakirahnya kan ditaksis. Belum. Jadi lagi konteks sama dengan zamir gaib tersebut manteng nakirah, manteng kulli. Kah waruba rajulin wa akhihi, dan banyak laki-laki dan saudaranya laki-laki, yang juga nakirah, yang juga kulli. Bahkan karena iwa kepada nakirah, yang nakirah tersebut belum ditaksis. Itu adalah isi pendapat yang kedua. As-salis, bermula pendapat yang ketiga, itu bahawa sungguh syarat tertayinnya zamir gaib itu bahwa tidak adalah wajibat, tidak ada ianya zamir gaib, tidak adalah wajib tangkir. Kahal seperti hal dan tamyin. Sama dengan ketika zamir gaib iwa kepada nakirah, yang nakirah tersebut statusnya tidak wajib nakirah. Nyan berfaedah kulli. Jelas? Kita contoh. Satu zamir gaib iwa ba nakirah, yang nakirah tersebut jatuh sebagai khabar. Khabarna wajib nakirah. Hana sama dengan
kulli. Ketika satu zamir gaib iwa kepada satu nakirah dan posisi nakirah tersebut wajib nakirah. Contoh, satu zamir gaib iwa kepada satu isim yang isim tersebut jatuh sebagai hal atau jatuh sebagai tamyiz. Tamyiz dan hal apakah wajib nakirah? Wajib. Ketika iwa kenaan baru ji adalah berfaedah kulli. Menyatakan iwa kenaan berfaedah juz'i. Okey? Jelas kan? Jelas? Belum? Kalau jelas. Apa? Pada yang guna wajib dan sakit. Itu tidak ada lah. Itu sungguh syarat tertayinnya zamir gaib itu bahwa tidak ada lah yang wajib tangkir seperti hal dan tamyiz. Wa illa bi angkana ahaduma fahuwa nakirah. Jadi satu zamir yaiwa kepada nakirah yang posisi nakirah tersebut wajib nakirah. Contoh, satu posisi yang wajib nakirah hal dan tamyiz dan hal wajib nakirah. Ketika zamir gaib iwa kepada yang wajib nakirah tersebut, maka statusnya adalah kulli. Apabila iwa kepada satu nakirah yang statusnya tidak wajib nakirah, maka dia juz'i. Wadah? Itu adalah pendapat yang ketiga. Nah, Brian, mana? Ar-rabi'. Bermula yang keempat, annahu nakiratun. Itu sungguh zamir gaib nakirah mutlakan. Manapun, kapanpun, dalam situasi apapun tetap nakirah. Iwa kepada tertayin, iwa kepada gaib tetap hukum ji adalah nakirah. Falaisa min aqsamil juz'i fi syai'in. Maka tidak ada ianya zamir gaib itu sabit daripada aksam juz'i fi syai'in pada suatu. Mereka mutlak fi syai'in pada suatu. Manduman kulli hanya juz'i maksud. Wa juz'i tetap di adalah kulli. Boleh? Nah, dah. Nah, jelas? Jelas? Jelas. Tambih hadiah syarah. Bermula tambih yang ke-11 pada penjelasan perbedaan bainal huruf, di antara huruf dan isim. Isim allati yang serupa yang isim akannya huruf pada lazim sebut muta'ala sesudahnya isim. Pada tambih yang ke-11, Imam Azuddin Al-Iji ingin menjelaskan perbedaan di antara huruf dan di antara isim-isim yang wajib ada muta'ala. Kawan, pakan perlu begaknya karena beikira untuk isim-isim yang wajib sebut muta'ala dianggapnya sebagai huruf. Seumpama zu dan fauqa, lagi zu wajib sebut muta'ala, wajib sebut majrur ji, wajib sebut mudhaf ilaih ji, sama lagi huruf. Sekira-kira takulu engkau kata ja'ani zumalin wa zaidun fauqa syajarah. Sekira-kira engkau kata datang akan aku oleh zumalin dan bermula sidid itu sabit di atas pohon. Maka lazim pada keduanya zu dan fauqa oleh idhafah kepada barang sudah keduanya. Kama yaltazimu sebagaimana barang yang lazim pada huruf oleh sebut muta'ala yang huruf. Sama-sama wajib sebut muta'ala aja. Maya ba'zu dan fauqa wajib sebut mudhaf ilaih ji, wajib idhafah. Maya ba' huruf wajib sebut muta'ala. Wa ma'adzalika beserta demikian terdapat persamaan. Falaisa maka tidak ada keduanya zu dan fauqa minal huruf jika huruf beda bukan yang huruf. Fa inna mafhumahuma maka sungguh mafhum keduanya itu kulli lianna huma karena sungguh keduanya itu sabit dengan makna sahib wa uluwin dan tinggi. Jadi mafhumnya kulli sedangkan huruf mafhumnya juz'i. Huruf mustaqil ghairu mustaqil sedangkan zu dan fauqa adalah mustaqil. Maka beda pegah
fauka dan zunyan adalah huruf. Waz'an secara waz'a. Fahadani ma'nayani, maka bermula ini dua makna itu mustaqil bil mafhum. Yang mustaqil bil mafhum. Mustaqil bil mafhum. Wa huma kulliyatun, maka bermula keduanya yaitu uzu dan fauka itu kulli keduanya. Karena bermula istiqlal dengan mafhum itu lazim bagi kulliyah. Kulliyahnya adalah malzum, mustaqil bil mafhumiyah adalah lazim. Jelas? Ketika kulli maka lazim kepada mustaqil bil mafhumiyah. Sama dengan kulli adalah malzum, mustaqil bil mafhumiyah adalah lazim. Wa yatafarra'u ala kulliyatil ma'na, dan berkelanjutan di atas kulliyah makna oleh istiqlalnya makna dengan mafhum. Jadi ketika ji adalah kulli maka menghasilkan istiqlal bil mafhum. Wahina izin, dan di ketika itu huma bermula keduanya itu masuk pada barang yang bermula madlulnya barang itu kulli. Wa za'am li am. Madlulnya kulli. Wa za'am li am. Wa za'am li am. Wa in kana la yustamaluna wa in kana la yustamalani illa fi ma'nayaini juz'iyaini. Sekalipun adalah keduanya itu dipakaikan akan keduanya kecuali pada tidak. Sekalipun adalah keduanya itu tidak dipakaikan akan keduanya kecuali pada dua buah makna yang juz'i keduanya. Seumpama ja'ani zaidun zumalin, datang akan aku oleh Sidid yang memiliki harta. Wa zaidun fauka suthi, taridu engkau kehendaki akan harta dan suthan teras ma'hudan yang ma'hud. Jadi memang ji lebih pakai bak juz'i, walaupun ji guwaza kulli tapi istimal harus sampai bak juz'i. Wal juz'iyatu, dan bermula juz'iyah itu datang ianya juz'iyah lahuma bagi keduanya hina isti'mal, di ketika isti'mal, la indal wad'i, bukan di ketika wad'a. Wal mu'tabaru fi kulliyati wal juz'iyati halul wad'i lal isti'mali. Bermula yang menjadi tinjauan pada kulliyah dan juz'iyah itu hal wad'a, bukan hal isti'mal. Sama sebagai tangkir dan ta'arif. Jadi al-i'tibar ma'rifah dan nakirah pada wad'a kan pada isti'mal. Wa zaharatit tafriqatu, maka nampaklah perbedaan di antara keduanya dan di antara huruf, karena bermula dia huruf itu juz'iyun secara wadha dan secara isti'mal. Yang huruf juz'i secara wadha dan juz'i secara isti'mal. Wal tizamu zikri muta'allaqihi, dan bermula istilzam sebut muta'alaknya huruf itu hanya saja dianya istilzam itu sabit pada asal wada'nya huruf. Li'annahu, karena sungguhnya huruf la makna lahu, ada jenis makna lahu baginya huruf yang dita'akulkan akannya makna dengan ketiadaannya muta'ala kama takarrara, sebagaimana yang telah terurai. Jelas? Nah, udah. Permasalahan mukhbar ini bahkan di sini hanya diibar zati. Permasalahan mukhbar ini kan ini diibar muta'addidah zat yang muta'addidah. Beda ji, dah dulu. Permasalahan mukhbar be. Mukhbar be, makanya kan tak tinjau hadas dan bagi sebagai pembunya. Dia ada berubah dengan zat yang muta'addidah. Ya. Kan mukhbar kan hanya betul lagi. Karena beda bukan zat muta'addidah kan diisi mukhbaran apa? Kan ada tinjau karena sabitan lil ghair. Karena sempurna makna huruf sabitan lil ghair. Jadi pernah ada efek ketika tak tinjau zat. Boleh? Zat huruf pupu mana? Hadas. Zat. Yang mustaqil bil mafhumiyah berapa? Hadas.
zatnya mustaqil bil mafhumiyah. Dikarenakan minyak tinjau kepada zat, maka sungguh zat PA tersebut hanya dijadikan sebagai mahkum B, karena zat tersebut kan mustaqil gairu mustaqil bil mafhumiyah. Sama lagi huruf hanya sebagai mukhbar B karena dia adalah gairu mustaqil bil mafhumiyah. Apabila juzuk yang takalan bak PA, juzuk mana PA yang takalan adalah zat, maka sungguh PA tersebut juga hanya sebagai mukhbar B karena juzuk makna yang zat tersebut adalah gairu mustaqil bil mafhumiyah. Bila tinjau hadasnya terjadi dari zat, dia bilang hadasnya terjadi daripada zat. Jadi sehingga kan kita nisbahkan hadasnya kepada zat kan. Bila tak tinjau hadasnya terjadi daripada zat, maka zatnya tidak nisbah kepada hadas. Yang kelanjut dapat iktibar kepada yang iktibar kepada zat. Ya, dek. Apabila tak tinjau zatnya, bagian juz'iyat daripada kuliah hadas. Zatnya tak cocok daripada hadas. Jadi kan hadasnya terjadi daripada zat. Hadasnya terjadi daripada zat. Lainnya jadi kita nisbah zat kepada hadas. Kan bahkan barang-barangan hanya dibuat lagi perputarannya. Bak mukhbaran. Dengan sabitan nilai no. Kaitan dengan sabitan nilai ini kan apa? Tidak buat silangnya. Gimana buat? Tinjauan ini pun tak buat zat, hadas yang mustaqilan bil mafhumiyah, yang sabitan nafsi tinjauan zat ini. Kemudian baru tak tinjau zat hadasnya menjadi bak zat. Kalau tak kalian juzuk sih, beda kalian tam. Maya ba mukhbar bih itu no, kalian juzuk kah? Yang ketinjau juzuk. Maya ini tam. Ya, apakah anak ketinjau ini juzuk ini? Ketinjau juzuk sih dah. Sabit di nafsi. Ini kagak ketinjau kepada juzuk. Ini juzuk ya tu tahu. Yang sebetulnya kan, sebetulnya adalah metode yang pakai metode cocok logi. Betul. Pakai metode cocok logi. Karena tahun 8 Hijrah baru Imam Azuddin. Sedangkan kalam bahasa Arab jauh sebelum Islam kena kalam bahasa Arab. Kamu nak? Jadi bakal dijawabnya saya minta alasan supaya nggak cocok dengan realita. Nah. Gue minta alasan supaya nggak cocok dengan realita. Maka alasan yang Bang Wino adalah sebagai alasan cocok logi segala. Nanti dia alasan untuk apa dia kalau walaupun punya jawaban drone kan, walaupun yang drone sampaikannya mungkin jawaban tersendiri ya. Nanti kepasang alasan-alasan cocok logi yang lain loh. Kan? Lagi contoh. Dumah adalah asal rafa ke? Pengganti juga. Wow. Alif dan nun. Mengapa alif tersebut adalah pengganti dari dumah? Karena alif tersebut adalah anak daripada dumah. Ya. Mengapa nun tersebut adalah pengganti daripada dumah? Karena nun tersebut adalah adik daripada alif. Mengapa nun tersebut adalah pengganti dari dumah? Karena nun itu adalah dekat dengan makhraj padanya. Adik adalah metode cocok logi yang dipakai ya. Mana tuan? Metode cocok logi. Yang penting nak jawaban dah. Mana tuan? Pai mana? Kita cerah. Sini sudah ke mana? Cuma saudara. Itu metode cocok logi. Kalau tambih usani bermula tambih yang kedua. Tambih yang ke-12, la yaribuka, tidak heran, tidak diperheran akan engkau, artinya la yuqi'uka, tidak diperjatuh akan engkau dalam kebimbangan wasyaki dan keraguan yang lazim keduanya lil hairan, bagi heran. Jadi heran adalah sesuatu yang timbul daripada syok dan bimbang. Oleh pertama tidak diperjatuh engkau, tidak diperagu engkau oleh jatuh
alfat sebagiannya alfat pada tempat yang lain. Baik hirun ketika nyo kagak pakai pak lain. Pak lain ada perkara lain kagak pakai di sini. Artinya hukuk sebagiannya alfat pada tempat, hukuk sebagian pada isti'mal. Kama idza qulta, sebagaimana barang apabila engkau kata ja'ani zumalin wa aratta bihi zaidan, dan engkau kehendaki bihi dengannya zumalin akan sidit. Jangan baik dia pegah zumalin yang terkait sim alam ran. Kagak pakai lagi sim alam, jika si alam ah. Pada ikun ja'ani zumalin, yang zumalin di sini sirotok yaitu zid. Yang baik dia pegah zumalin yang adalah isim alam. Wayu tamalu, dan ihtimalkan akan bahwa yutawahamu diwahamkan akan bahwa sungguhnya zumalin itu juz'i li isti'malihi fi juz'i, karena isti'malnya zumalin fil juz'i pada juz'i, beserta bahwa sungguhnya zu itu kulli kama takarrara, sebagaimana barang yang telah terurai ya barang. Wa kaza sedemikian itu apabila terhasar pada satu balad oleh hafal Quran pada sidit tok yang hafal Taurat pada sidit tok yang hafal Taurat. Fakulta, maka engkau kata allazi hafidal Taurat, bermula allazi yang dihafal yang allazi akan Taurat pada ini balad itu hadir. Farubbama, maka terkadang-kadang yutawahamu diwahamkan akan sungguh ini lafal itu alam syakhas. Yang beda pegah untuk allazinya alam syakhas, beda pegah yang zunya adalah alam syakhas. Li'ittihadil murad, karena sama maksud daripada tiap-tiap minha daripadanya apa? Karena bersatu maksud daripada tiap-tiap minha daripadanya zumalin dan daripada lafaz. Karena bersatu maksud daripada tiap-tiap minha daripadanya lafaz dan daripada alam syakhsi. Karena sama maksudnya. Ketika ada allazi hafizat Taurat hadirun dan ja'ani zumalin, yang zumalin tidotok zid, yang hafizal Quran tidotok yaitu zid, sama secara istimal, sama secara maksud. Falaisa amruka zalik, dan tidak adalah demikian itu sabit seperti demikian. Tidak adalah urusan itu sabit seperti demikian. Nyampe dia pegah yang ke alam syakhas. Jelas kah? Walaupun secara istimal ka lagi alam syakhas. Karena bermula yang mu'tabarah itu wadha. Yang ketika wadha aja adalah isim mausul, nyampe ketika istimal lagi alam syakhas, beda pegah alam syakhas tetap mausul. Zu tersebut ketika wadha kulli, ketika istimal lagi istimal alam syakhas, nyampe dia pegah zunya alam syakhas. La istimal, bukan itu istimal, karena yang menjadi tinjauan itu adalah wadha kan istimal. Walaupun istimal ini lagi alam syakhas, tetap bukan alam syakhas. Yani anna manzur ilaih, bahwa sungguh tinjauan allazi yang ditinjaukan ilahi kepada yang allazi pada hukum dengan kulliyah dan juz'iyah dan selain keduanya itu ma'rifah nakirah seperti alamiyah dan mausuliyah, dianya tinjauan, dianya manzur ilaih itu halul wad'i, hal yang wad'i. Wala ibrata, dan hanya iktibar dengan makna allazi yang dipakaikan alfat fiha pada yang ma'ani. Wala ibrata, dan hanya jenis iktibar dengan ma'ani allati yang diistimalkan akan alfat fiha pada yang ma'ani. Maka bermula allazi fi dzalikum, pada demikian misal. Gimana? Pada zalikum. Gimana mana? Pada gimana? Pada demikian. Bermula allazi pada demikian, dan demikian misal. Pada bermula allazi pada demikian itu contoh. Bermula maknanya contoh halal wad'i. Demikian wadha itu demikian juz'i yang hadir pada akal dengan
itu juz'i yang hadir pada akal dengan perantaraan ta'akul amrun yang kulli alladzi dianya amrun kulli itu mutlak, dzakarin, mufradin, musyarin ilaihi yang mengisyarah ilaihi kepadanya kepadanya mutlak muzakkar mufrad dengan mazmun silat wa inhisarihi dan terhasarnya mazmun muzakkar mufrad pada hafiz Taurat karena terhasar ji oleh nama mazmun harusnya inhisar lah ya Pak Maksud selain mazmun silat harusnya inhisar harusnya dua. Hanya saya yang kabaran hanya yang kabaran di nama wa inhisar dan bermula inhisarnya mufrad mutlak muzakkar mufrad itu pada hafiz Taurat itu hanya saja dia inhisar itu sabit dengan perantaraan karinah yang muayyanah bagi maksud daripada demikian juz'i dengan sebalik alam syakhas seperti ini. Fa innahu mawdhu'un lil juz'i muayyanatin maka bahwa sungguhnya alam syakhas itu diwazakan bagi juz'i yang tertayin maka terbenar alaihi di atasnya apa di atasnya mausul oleh had alam allazi gimana maka terbenar alaihi di atasnya zid maka terbenar alaihi di atasnya zid oleh had alam syakhsi ketiadaan allazi wa ini tahadal muradu minha sekalipun bersatu maksud keduanya yang nak ulang awal yang nak boleh terlalu ya mausul adalah wada'am ya khas dihadirkan makna yang kulli diwaza kepada yang juz'i. Yang juz'i tersebut tertayin dengan karina dan inhisar khariji. Nah, beda dengan alam. Ini alam adalah waza khas dia khas. Memang hanya butuh kepada karina tertayin dengan waza. Sedangkan mausul tertayin dengan karina. Berhasar inhisar khariji. Alam tertayin dengan waza. Allahu akbar. Kasih nada. Nada. Ya. Yo tat mim. Sabah pertemuan apa ya? Tat mim. Tinggal lalu di Sabtu dia. Insyaallah Sabtu Kami sana ya seminar.